Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada sore hari ini kita akan memulai kajian fikih sunnah lin nisa khusus untuk wanita, yang mana insyaallah kajian ini diambil atau kita bahas dari kitab yang berjudul Fikih Sunnah lin Nisa karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Ya, beliau adalah salah seorang ulama pakar dalam fikih. Ya, beliau punya beberapa karya tulis berkaitan dengan fikih, dan ini adalah salah satu karya tulis beliau yang berjudul Fikih Sunnah lin Nisa, yaitu fikih sunnah yang berkaitan dengan wanita. Di sini kita langsung masuk ke dalam muqaddimah beliau. Ya. Di sini kita baca muqaddimah yang ditulis oleh penulis. Beliau mengatakan, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Beliau mengawali muqaddimahnya dengan menyebut khutbah hajah yang biasa kita dengar ketika khutbah Jumat maupun di pengajian-pengajian pada umumnya. Kemudian beliau mengawali muqaddimahnya dengan mengatakan, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Fa inna Allah azza wa jalla ma khalaqal khalqa illa liyaqumu bi'ubudiyatihi. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah menciptakan seluruh makhluk kecuali dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Jadi tujuan utama kita diciptakan di dunia ini, para hadirin yang dirahmati Allah, adalah untuk beribadah kepada Allah. Di sini ada sebuah poin penting para jemaah yang dirahmati Allah. Ketika seseorang paham dan menjadikan mindsetnya bahwasanya dia hidup di dunia, tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka aktivitas-aktivitas selain ibadah ini hanya akan diniatkan sebagai wasilah atau perantara saja. Ya. Maka makan, minum, tidur, membeli sesuatu ini tidak dijadikan tujuan utama dalam hidupnya. Jadi hanya sekedar wasilah, sebab saja. Ketika orang hanya menjadikan makan, minum, tidur dan sebagai wasilah atau sebab saja, maka hal-hal ini bukan tujuan utama dalam hidupnya. Dia tidak akan habiskan kebanyakan hidupnya hanya demi makan dan minum. Dia tidak akan jadikan cita-cita utamanya hanya untuk membeli barang-barang mewah. Karena dia tahu makan, minum, tidur, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya ini hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sebab untuk wujudkan tujuan utama dia diciptakan di bumi ini, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini poin penting para jemaah. Ya, jadi kalau kita pengen hidup di dunia ini tenang, kita pengen hidup di dunia ini tidak mudah
iri, tidak mudah kepengin milik orang lain, maka jadikanlah mindset utama kita, tujuan utama kita hidup di dunia adalah dalam rangka beribadah. Adapun aktivitas lainnya, makan, minum dan sebagainya, ini kita niatkan hanya sebagai sebab saja. Sehingga itu bukan menjadi tujuan utama kita dalam bekerja dan beraktivitas di dalam kehidupan kita ini. Faqala subhanahu, apa dalilnya yang menunjukkan kalau tujuan utama kita di dunia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu firman Allah yang sudah sering kita dengar bahkan kita hafal dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Wala yuqbalu minal abdi sa'yuhu wa ibadatuhu illa idza tahaqqaqa fihi syartani. Dan ibadah seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali apabila memenuhi dua syarat. Ya, jadi kalau kita pengen ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia, para hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita pengen tidak sekedar mendapatkan capek saja dalam beribadah kepada Allah, maka ibadah yang kita lakukan harus memenuhi dua syarat. Ya, jangan sampai kita sudah capek-capek sholat, sudah menahan lapar dan haus puasa, ya kan? Sudah capek-capek bersedekah, mengeluarkan uang yang cukup banyak, wal iyazubillah ternyata ibadahnya nggak diterima oleh Allah, ya, rugi dunia akhirat, ya. Maka bagaimana caranya biar kita nggak jadi orang yang rugi dalam beribadah kepada Allah? Maka harus ada dua syarat ini. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala fihi. Ibadah yang kita lakukan harus kita niatkan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita melakukan sholat, puasa, sedekah, umroh, haji dan yang lain sebagainya demi kepentingan duniawi. Ya, sholat biar dilihat kalau misalnya taat beribadah, sok alim, ya. Kemudian sedekah biar dilihat kalau dia dermawan misalnya. Nah, ini marilah kita jauhkan niat-niat seperti ini, ya. Maka mari kita jadikan seluruh ibadah kita, termasuk kita duduk di masjid ini dalam rangka belajar bersama-sama, kita niatkan dalam rangka supaya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ya, ini yang pertama. Jadi harus ikhlas. Syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, wa kaunul amali salihan muwafiqan li sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua agar ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan cara yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan sampai kita sudah capek-capek sholat, capek-capek puasa, ternyata puasanya termasuk puasa yang nggak ada dalilnya, termasuk sholat yang nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka ini adalah syarat yang kedua. Kita harus ketika sholat, puasa, umroh, haji dan melakukan ibadah-ibadah yang lain harus sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, Qala ta'ala, apa dalilnya? Apa dalil yang menunjukkan kalau ibadah seseorang itu diterima oleh Allah harus ada dua syarat ini, ya. Ini poin penting para jamaah. Jadi kalau pas kita nanti menjelaskan kepada orang-orang terdekat kita, misalnya apa sih dalilnya ikhlas sama harus ikut tuntunan Nabi, ya. Sebenarnya kalau dicari dalil satu-satunya ada. Ikhlas sendiri ada dalilnya, harus sesuai tuntunan Nabi SAW juga ada dalil khususnya. Tapi kita pilih satu dalil ini karena dalil ini unik, ya. Jadi dalam satu ayat di situ sudah mengumpulkan antara ikhlas sama mutabaah. Mutabaah itu ngikuti caranya Nabi SAW. Nah ini jadi ngapalkannya pun gampang, ya, para jemaah yang dirahmati Allah. Dalilnya terletak dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, gampang sekali. Ya, jadi kalau ditanya nih, apa sih dalilnya ibadah harus ikhlas dan mutabaah? Jawabannya ada dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi. Gampang diingat-ingat, ya. Nah,
Apa ayatnya? Ayatnya berbunyi faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang dia berharap bertemu Tuhannya, Allah Azza wa Jalla. Para hadirin yang dirahmati Allah, kita semua mesti pengen ketemu Allah, ya. Tuhan yang dari kita lahir sampai kita mati kita nggak pernah lihat wajahnya, ya. Tentu kita semua pengen ketemu Allah, kita pengen melihat Allah, ya. Kita berdoa agar kita dijadikan termasuk orang-orang yang dapat melihat wajah Allah. Amin amin, ya. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Allah Azza wa Jalla nanti di akhirat, ya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia melakukan amal saleh, amal baik. Dan tidaklah amal disebut saleh, tidaklah suatu ibadah disebut ibadah yang baik kecuali kalau dia dilakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, jadi potongan pertama ini menunjukkan akan pentingnya syarat mutabaah, syarat harus mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, falyamal amalan salihah, hendaknya dia melakukan amal yang saleh. Kemudian Allah mengatakan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Dan yang kedua, kalau kalian pengen ketemu Allah Azza wa Jalla, wala yusyrik, janganlah kalian berbuat syirik, janganlah dia melakukan syirik, ya, kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun, ya. Jadi ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi ini adalah ayat yang cukup unik. Kenapa kok cukup unik? Karena dalam satu ayat di situ disebutkan dua syarat diterimanya amal ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian penulis mengatakan walidha kana madaru sa'adatil abdi fid daraini ad-dunya wal akhirati ala ma'rifatil haqqi minal batil, ya. Oleh karena itu inti kebahagiaan seorang hamba ini kunci bagi kita yang pengen bahagia dunia akhirat, ya. Bahagia dunia akhirat itu adalah suatu cita-cita yang diinginkan oleh seluruh manusia, ya. Bahkan orang non-muslim pun juga menginginkannya, bahagia dunia akhirat, ya. Jadi inti kebahagiaan dunia akhirat, ya, ini bagi kita yang pengen bahagia nih dunia akhirat, ya. Inti kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat yaitu ada pada ma'rifatil haqqi minal batil, yaitu ketika seorang hamba mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ini intinya di sini, ya. Maksudnya apa? Harus berilmu. Itu kunci kebahagiaan, ya. Jadi ketika seorang hamba memiliki ilmu, ya, tahu, oh sholat yang benar seperti ini, oh puasa yang nggak benar itu kayak gini loh, ya, oh sedekah yang benar seperti ini, ibadah yang nggak benar seperti ini, dia memiliki ilmu, maka disitulah akan tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Jadi ini kunci bagi siapapun yang ingin bahagia dunia akhirat, yaitu dia harus punya ilmu yang dengannya dia bisa membedakan antara yang benar dengan yang batil. Nah, kemudian wa isaru hadzal atau wa isari hadzal haqqi ala dzalikal batil. Setelah seseorang memiliki ilmu, maka selanjutnya dia harus mengamalkannya, ya. Jadi bukan cuman sekedar tahu titik, salah, ya. Tapi harus tahu kemudian diamalkan, kan gitu, ya. Karena orang yang sekedar tahu, punya ilmunya tapi nggak diamalkan, ini mirip dengan kaum Yahudi, kan gitu, ya. Sekarang lagi rame, ya kan, boikot Yahudi, kan gitu, ya. Padahal dirinya sendiri ada sedikit sifat yang mirip dengan orang Yahudi, ya, yaitu dia punya ilmu, dia sudah tahu hukumnya tapi nggak diamalkan. Nah, ini mirip dengan orang Yahudi, kan gitu, ya. Maka marilah kita berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, ya. Kita tahu kalau ghibah, ngomongin kejelekan orang lain nggak boleh, ya dihindari dong, ya. Gimana Ustadz kalau sudah terlanjur? Bertaubat
dan berazam, bertekad untuk nggak ngulangi lagi, kan gitu ya. Kita tahu nggak boleh molor-molorin waktu sholat, ya dilakukan ya, jangan dimolorin, kan gitu ya. Kita tahu bahwasanya tidak boleh berdusta, ya ditinggalkan ya. Jangan seperti orang Yahudi yang mereka tahu ilmunya tapi nggak diamalkan ya. Jadi ini kunci kebahagiaan dunia akhirat, yaitu yang pertama harus berilmu, yang kedua diamalkan ilmunya. Ya, ini adalah inti kebahagiaan seorang hamba. Nah, di sini disebutkan wahuma tahsilul ilmin nafi', yaitu orang belajar ilmu agama, thumma itba'uhu bil amalis salih ala muqtada hadzal ilmi. Kemudian dia mengikuti ilmu tersebut dengan mengamalkannya ya sesuai yang telah diajarkan. Nah, kemudian beliau mengatakan pada paragraf selanjutnya, wa innan nadhira fi waqi'inal mu'asir bi'aini basiratihi, dan sungguh kalau kita mau memperhatikan di zaman sekarang ya, kita mau mengamati fenomena yang terjadi di zaman sekarang, la yajidal mar'ata mustahdafatan min a'da'il Islam ya, maka akan kita dapatkan yang namanya wanita, yang namanya perempuan ini dijadikan objek, dijadikan salah satu target utama oleh musuh-musuh Islam. Ya, makanya kadang kita pernah dengar ya, para hajam yang dirahmati Allah, ada statement yang berbunyi apa? Kalau kamu ingin merusak suatu masyarakat, maka rusaklah kaum wanitanya, kan gitu. Ya, nanti otomatis yang lain akan rusak. Ya, laki-lakinya akan rusak, anak-anaknya akan rusak. Ya, jadi rusaklah kaum wanitanya ketika orang pengen menghancurkan suatu masyarakat. Ya, jadi oleh karena itulah makanya di zaman sekarang yang namanya kaum wanita ini dijadikan target utama supaya dirusak oleh musuh-musuh Islam. Ya, hatta ghadatil mar'atu ha'iratan baina hidayatil Islam wa ghiwayatil i'lam. Ya, bahkan saking gencarnya serangan mereka, serangan musuh-musuh Islam dalam rangka merusak kaum wanita, ini sampai seorang wanita ini bingung ya antara ajaran Islam sama fitnah-fitnah yang terjadi di zaman sekarang ya. Jadi kalau katanya Ustadz Salim hafizahullah ya, zaman sekarang tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan, seperti itu ya. Jadi tontonan yang merusak ya, tontonan yang di sana banyak pelanggaran syar'inya, ini oleh sebagian kaum muslimin dan muslimat dijadikan tuntunan ya. Bagaimana membuka aurat sudah menjadi model ya, sudah menjadi style di zaman sekarang ya. Bagaimana statement-statement, pemikiran-pemikiran yang buruk sudah jadi mindset sebagian kaum muslimat di zaman sekarang ya. Maka adalah istilah-istilah kayak apa itu? Child free ya. Child free, tidak pengen punya anak, kemudian tidak pengen menikah. Karena dalam mindset mereka, menikah itu ribet, ya kan? Punya anak itu ribet, udahlah, nggak usah nikah, nggak usah punya anak. Nah, ini berasal dari musuh-musuh Islam, ya, yang mempengaruhi pemikiran sebagian kaum muslimah. Maka seperti itu sekarang, ya. Ada istilah lagi apa? FWB atau teman tapi mesra, kan gitu, ya. Udah nggak usah nikah, yang penting deket, ya. Udah kayak suami istri, tapi nggak usah diikat dalam akad nikah, kan gitu. Nah, inilah bagaimana musuh-musuh Islam menjadikan kaum muslimat sebagai tujuan, target utama serangan mereka. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, bal inna qita'an ha'ilan minal fatayati tansha'u fi makhda'iha la tulaqan al-Qur'an. Oleh karena itu kita dapati di zaman sekarang bagaimana sekelompok wanita, sekelompok pemudi yang mereka tumbuh dalam lingkungan yang mereka aslan nggak pernah didengarkan Al-Quran, ya, disuruh ngaji nggak bisa, ya, disuruh baca surat-surat pendek nggak bisa, Al-Fatihah putus-putus karena nggak pernah ngaji, ya, bahkan mungkin nggak pernah sholat, kan gitu, ya. Wala ta'rifu ahkamal Islam, ya, para pemudi-pemudi yang aslan mereka nggak tahu hukum-hukum Islam, ya, mereka berkeyakinan jilbab tidak wajib, yang penting pakai pakaian sopan, ya kan, mereka berkeyakinan tabarut sudah menjadi budaya. Nah, ini adalah hasil dari
serangan-serangan musuh Islam kepada kaum muslimat. Nah, fa aktsaruhunna illa man rahimallah la ta'rifu ahkamat thaharah allati la tasihhu sholatuha illa biha. Maka kita dapati kebanyakan kaum muslimat kecuali yang dirahmati oleh Allah, dan kita memohon semoga para hadirin yang di sini ini termasuk golongan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Amin ya. Jadi kalau kita perhatikan kebanyakan kaum muslimat di luar sana, ini mereka nggak tahu bagaimana cara toharoh, ya. Yang mana kita tahu para jamaah, yang namanya toharoh adalah syarat sah sholat, kan gitu. Gimana sholatnya mau diterima, wong toharohnya aja salah, ya. Gimana dia dikatakan wudunya benar, wong dia aslan nggak tahu caranya, ya. Maka seperti inilah fenomena yang kita dapatkan. Allahu musta'an. Bal wala ta'rifu ahkamas shalah, ya. Sebagian mereka nggak tahu hukum-hukum sholat, ya. Berkeyakinan sholat nggak wajib, yang penting baik, kan gitu. Yang penting baik meskipun nggak sholat. Nah, sebagian statement kan kayak gitu. Nah, inilah ya hasil dari serangan musuh-musuh Islam, ya. Allati hiya amudul Islam, padahal sholat kita ketahui dia adalah tiang utama agama, ya. Kita tahu para jamaah ketika tiang itu dirobohkan, otomatis rumahnya akan hancur, ya. Waruknuhul a'zam, ya, ba'da syahadatain, ya. Salat adalah tiang Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Wa hakadha fi sairil ibadati wal muamalat. Begitu pula mereka tidak tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah-ibadah dan muamalah yang lain, ya. Maka tidak jarang sebagian mereka terjatuh dalam riba, ya kan? Mereka terjerat pinjol misalnya, mereka terjatuh dalam jual beli yang diharamkan. Nah, ini karena mereka dijauhkan oleh tontonan-tontonan tadi dari mempelajari hukum-hukum Islam, ya. Ini adalah fenomena kaum muslimat di zaman sekarang. Hada, ya, inilah fenomena kita sekarang. Ma'a ghiyabil qudwati minan nisa, ya. Sudah gitu mereka tidak punya panutan yang bisa dipegang, ya. Jadi pemudi-pemudi zaman sekarang itu ketika mereka pengen nyari siapa sih panutanku, itu mereka nggak dapat, ya. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka menjadikan orang-orang fasik, orang-orang fasiqah, ya, wanita-wanita yang fasik sebagai panutan. Karena nggak ada yang jadikan panutan, ya. Atau mereka nggak dikasih tahu ini loh yang harus kamu jadikan panutan, kan gitu, ya. Wa dha'fil himam fil qiyami biwajibil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bi dhawabiti syar'iyyah, dan juga lemahnya penegakan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Ini penting sekali para jemaah dirahmati Allah. Kita tahu ya, yang namanya amar ma'ruf nahi munkar ini dilakukan yang pertama dengan tangan kalau memang mampu, dan ini dilakukan ketika kemungkaran tersebut berada dalam wilayah kita. Misalnya terjadi di rumah, maka kita ingkari pakai tangan, ya. Yang kedua, kalau tidak mampu maka pakai lisan, ya. Misal kita lihat teman kita atau tetangga kita melakukan kemungkaran, maka jangan segan-segan untuk menegurnya, ya. Mohon maaf Bu, Mbak, ini tidak boleh, ya, jangan diulangi. Nah, misalnya, ya. Jadi jangan sampai rasa sungkan menghalangi kita dari amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau memang nggak mampu pakai tangan ataupun pakai lisan, maka yang terakhir minimal adalah pakai hati, yaitu dengan cara tidak suka terhadap terjadinya kemungkaran tersebut. Nah, ma'asyuyu'il fasad, ya, yang mana tersebar kerusakan di mana-mana di zaman sekarang, ya, melalui media, melalui pergaulan, melalui lingkungan, ya. Ini musuh-musuh Islam menyerang dari segala macam penjuru. Wa tughyanil mulhiyati wasyahawat, dan banyaknya hal-hal yang melalaikan dan syahwat. Nah, min ajli hada, oleh karena itu, kanatil mar'atu ahwaja ila tadhkiri wa ta'limi minar rijal. Oleh karena sebab-sebab tadi, ya, wanita dijadikan objek utama, target utama untuk menghancurkan kaum muslimin, ya. Kemudian kurangnya panutan yang ada pada kaum muslimat, ya. Kemudian banyaknya hal-hal yang melalaikan. Oleh karena itu kaum wanita lebih butuh untuk diingatkan, lebih butuh untuk diajari daripada kaum laki-laki, ya.
Wa tatallabal amru an tukhassa al-mar'atu biqadrin min at-tasanifin nafi'ati laha. Dan juga hendaknya di sana ada karya tulis khusus yang membahas tentang wanita, ya. Jadi penulis berharap kalau bisa di sana ada buku khusus yang bahas tentang wanita, ya. Entah itu dari segi fikih, entah itu dari segi akhlak, entah itu dari segi pendidikan yang memang ditujukan khusus untuk wanita, ya. Ada latilaha 'alal ilmin nafi', yang mana karya tulis ini bisa mengajarkan mereka ilmu yang bermanfaat, ya. Karena nggak boleh kita sembarang, ya, nggak boleh kita sembarang mentang-mentang ada buku embel-embelnya agama kita kasihkan, nggak bisa, ya. Harus benar-benar dari sumber yang diketahui, dari sumber yang terpercaya. Nggak bisa asal-asalan kita kasih mereka buku-buku yang nggak jelas sumbernya. Nah, al-hatsatilaha 'alal amali shalih, yang mana karya tulis ini bisa mendorong mereka untuk melakukan amal soleh. Nah, wa mimma yadfa'u ila tawaffuril himmati 'ala tasnifi fi ahkamil mar'ah, dan juga di antara sebab yang menjadikan beliau itu kenapa kok menulis buku khusus yang berkaitan dengan wanita, fikih wanita ini, adalah syaghafu katsirin minal fatayati raghman tisharil fasadi wa ghawayatil i'lami biqira'atil kutubid diniyatil mabniyati ala asasil kitab was sunnah, yaitu adanya fenomena di zaman sekarang walhamdulillah, mulai sebagian wanita ini semangat baca buku agama. Ya. Jadi meskipun di zaman sekarang ini serangan dari musuh-musuh Islam cukup banyak, tapi di sisi lain alhamdulillah ada fenomena yang membanggakan, ya. Di mana-mana marak kajian, alhamdulillah, di mana-mana buku-buku Islami diterbitkan, ya. Maka atas dasar inilah penulis pengen nulis suatu buku yang khusus untuk kaum wanita. Nah, wala gharwa wala gharaba, dan ini bukanlah hal yang asing, ya. Kenapa? Fa inna fitratal iman wa hubbad dini la tazalu jadwatuhu madfunatan fil qulub. Karena yang namanya benih-benih keimanan dan juga cinta terhadap agama ini alhamdulillah masih ada di hati para wanita tadi, ya. Jadi meskipun mungkin mereka bermaksiat, meskipun mungkin mereka ya belum banyak ilmunya, tapi alhamdulillah benih keimanannya masih ada. Ya, mereka masih bangga sebagai orang muslim. Mereka masih tahu kalau sholat itu wajib, meskipun mungkin kadang malas-malasan. Ya, jadi ini alhamdulillahnya masih ada benih-benih keimanan dan cinta kepada agama ini masih ada. Ya, ya'luha ghubarul ghaflah, yang mana benih-benih keimanan ini tertutupi oleh debu-debu yang melalaikan. Ya, jadi benih-benih keimanannya masih ada, tapi sayangnya apa? Ditutupi oleh hal-hal yang melalaikan, medsos dan sebagainya. Nah, fama an yuzala hadzal ghubaru hatta tadhi'a jadwatul imani fil qalbi. Maka marilah kita hilangkan debu-debu yang menutupi benih keimanan pada diri mereka, sehingga benih keimanan tersebut akan bersinar, ya, kembali bersinar. Fa yuthmiru hadza intishara nuril inqiyadi fi jami'il badan. Ketika hati ini sudah bersih, maka otomatis efeknya akan menjalar ke seluruh badan. Ya, jadi ketika hati orang itu sudah bersih, maka tanpa disuruh sholat pun dia akan sholat. Ya, tanpa diawasi pun dia akan menghindari hal-hal yang dilarang. Inilah pentingnya kenapa kok kita diperintahkan untuk memperbaiki hati. Ya benar, enggak apa-apa, tetap disuruh memperbaiki secara zahir, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa batinnya juga perlu kita bersihkan. Nah, fala tasma'ul mu'minatu bisunnatin thabitatin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa sara'at ila istijabati lahu wa ta'asibihi fiha. Ketika seorang muslimah hatinya sudah dipenuhi oleh keimanan, ketika benih-benih keimanan sudah bercahaya di tubuh seorang mukminah, maka setiap kali dia mendengar sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pasti dia akan langsung melakukannya. Ya, jadi ini pesan untuk kita semua. Selain kita memperbaiki zohirnya, ya, kita suruh sholat, kita larang dari hal-hal yang mungkar, tapi juga kita perlu perhatikan batin dia. Kenapa? Karena ketika batin ini sudah bagus, otomatis zohirnya akan ngikuti. Ya,
Jadi tanpa disuruh sholat dia akan sholat, tanpa disuruh ngaji dia akan ngaji sendiri. Kenapa? Karena batinnya sudah bersih. Ya, ini akan mengefek ke anggota tubuh yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan, karena hadza mimma dafa'ani ila an ajma'a lil akhawatil mu'minati kitaban yakunu marja'an lahunna fil ahkamil fiqhiyyati allati yakthuru tasa'uluhunna hauluha wa takthuru hajatuhunna ilaiha. Yakthuru tasa'uluhunna haulaha wa takthuru hajatuhunna ilaiha. Dan juga di antara sebab kenapa kok saya menulis buku ini, kata beliau, karena banyak di antara saudari-saudari kaum mukminat yang membutuhkan suatu buku yang bisa dijadikan referensi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fikih mereka. Ya, jadi kalau kita perhatikan para hadirin yang dirahmati Allah, kebanyakan pertanyaan ini rata-rata tentang fikih. Ya bolehlah kadang tentang akidah juga ada, tentang manhaj juga ada, tentang pendidikan juga ada. Tapi kebanyakan kalau kita lihat, ini kebanyakan pertanyaan tentang fikih. Ya. Oleh karena itu, betapa butuhnya seorang wanita dengan sebuah kitab fikih khusus yang bahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan wanita. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Hadza walam aktasir fi hadzal kitabi 'alal ahkamil lati takhtassu bil mar'ati faqat dunar rijal." Dan aku dalam menyusun buku ini tidak hanya mencukupkan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita saja. Ya, jadi meskipun nama bukunya Fikih Sunnah Wanita, tapi bukan berarti terus semuanya khusus wanita. Ya, semuanya nggak ada kaitannya sama laki-laki, tidak. Ya, bahkan sebaliknya para hadirin yang dirahmati Allah, hukum-hukum syariat ini secara asal itu laki-laki dan perempuan sama. Ya. Tata cara sholat sama, laki-laki sama perempuan sama, tidak ada bedanya. Ya, tata cara puasa, tata cara umroh sama semua. Ya, jadi intinya syariat Islam diturunkan untuk laki-laki dan perempuan secara sama, nggak dibeda-bedakan. Ya, laki-laki wajib sholat 5 kali sehari semalam, begitu pula perempuan. Ya, perempuan diwajibkan puasa Ramadan sebulan, begitu pula laki-laki. Ya, jadi secara hukum asal tidak ada perbedaan berkaitan dengan syariat antara laki-laki maupun perempuan, kecuali di beberapa poin saja. Ya, contohnya misalnya yang dibedakan itu contohnya kayak masalah khitan misalnya, ya, laki-laki wajib, perempuan tidak wajib. Ini dibedakan. Ya. Kemudian masalah akikah, ya, laki-laki 2, perempuan 1 kambingnya. Ya. Kemudian masalah batasan menutup aurat juga ada perbedaan, ya, tapi itu sedikit, ya. Atau haid dan nifas, ya, laki-laki tidak ada, ya. Adapun kebanyakan hukum syariat maka itu sama semua untuk laki-laki dan perempuan. Jadi buku ini meskipun judulnya Fikih Sunnah Wanita, tapi bukan berarti terus yang laki-laki tidak bisa baca, bukan, ya. Bahkan kebanyakan hukum-hukum yang disebut di sini ini kaitannya sama laki-laki dan perempuan, ya, bukan khusus perempuan saja. Nah, kemudian beliau mengatakan bal auratu kadzalikal ahkam allati yashtariku fiha an-nisa'u war-rijal, ya. Bahkan dalam buku ini juga aku sebutkan hukum-hukum yang di dalamnya itu laki-laki dan perempuan sama gitu loh, sama disyariatkan ibadah tersebut. Nah, wa rubbama ikhtassat al-mar'atu fiha bi ba'dil juz'iyat, ya. Dan di sana ada beberapa permasalahan yang memang khusus untuk wanita, seperti tadi sudah kita sebutkan, ya. Haid, nifas, ya. Kemudian tentang batasan menutup aurat, ya. Kemudian misalnya tentang mahram, kemudian siapa saja yang boleh dinikahi misalnya, ada beberapa kasus yang memang itu khusus pembahasannya untuk wanita saja. Nah, fa innal qa'idata allati buniyat 'alaiha hadzal kitab, ya, karena buku ini ditulis berdasarkan kaidah yang diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqa'iqur rijali, bahwasanya yang namanya perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Maksudnya apa? Maksudnya hukum-hukumnya sama, ya. Perempuan wajib sholat, laki-laki ya wajib sholat, ya. Laki-laki harus menjauhi dosa-dosa, perempuan juga harus menjauhi dosa-dosa. Itulah yang dimaksud dengan
perempuan adalah saudara kandungnya laki-laki. Nah, fakullu hukmin lirrijali yashmalun nisa, maka seluruh hukum yang ada dalam Islam ini mencakup juga untuk perempuan, ya. Seluruh hukum yang untuk secara asal diperintahkan untuk laki-laki, maka itu pun diperintahkan untuk perempuan juga, ya. Illa ma dallad dalilu ala ikhtisasihi birrijal, ya, kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan kalau ibadah ini khusus untuk laki-laki, ya. Misalnya apa? Misalnya perintah untuk melakukan sholat berjamaah memang khusus laki-laki, ya. Perintah untuk berjihad fisabilillah khusus laki-laki. Perintah untuk mencari nafkah khusus laki-laki, kan seperti itu, ya. Jadi kalau enggak ada dalilnya, maka secara hukum asal suatu permasalahan itu disyariatkan bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, au ala anna lin nisa'i fi hukman khasan, ya, atau ada hukum khusus untuk wanita di dalamnya. Wa qad ihtawa hadzal kitabu bi fadlillahi hadzaini an-naw'aini, dan alhamdulillah buku ini yang beliau susun ini sudah mencakup seluruh hal tadi, ya. Jadi ada hukum-hukum yang di situ kaitannya untuk laki-laki dan perempuan, ada yang khusus perempuan, ada yang khusus laki-laki. Jadi sama beliau dijelaskan. Nah, bil idhafati ila ma huwa khasun bin nisa dunar rijal. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa qad iltazamtu fi bahthi jami'i mawadhi'ihi an akuna wara'a nususis syari'ah minal kitabi was sunnah. Dan aku berusaha, kata beliau, dalam menyusun buku ini, ya, untuk membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ini bagusnya buku ini, ya. Karena kalau kita perhatikan, para hadirin yang dirahmati Allah, sebagian buku-buku fikih ini isinya cuman perkataan manusia full, ya, atau ada dalilnya tapi sedikit, ya. Tapi buku beliau ini, Fikih Sunnah lin Nisa, ini banyak dalilnya, ya. Jadi tidaklah ada suatu permasalahan kecuali di situ pasti beliau sebutkan dalilnya, kecuali permasalahan yang memang kontemporer, dan itu sedikit, ya. Nah, asma'u minha wa usghi ilaiha, yang mana aku dengar dalil tersebut dan aku pahami. Wa afhamu minha muradaha fala usbiquha biqaulin, aku tidak mungkin mendahulukan dalil ini dengan perkataan manusia, aku akan kedepankan dalil-dalil ini. Wala aqulu ma lam taqul, dan aku enggak akan berpendapat dengan pendapat yang tidak sesuai dengan dalil tadi. Wala uhammiluha ma la tahtamil wala utawwi'uha ala ma tashtahin nafsu au yastahin nas, dan aku tidak akan berpendapat dalam menyusun buku ini dengan pendapat-pendapat yang dibangun atas dasar hawa nafsu, ya. Ini ada poin penting para hadirin yang dirahmati Allah. Jadi yang namanya fikih, ya, mungkin nggak asing ya bagi kita. Namanya fikih itu kan identik kadang dengan apa? Perbedaan pendapat, kan seperti itu, ya. Maka ketika kita pengen milih suatu pendapat, misalnya ada pendapat A, ada pendapat B, ya, Ustadz saya harus ikut yang mana, kan gitu. Kadang kan dilema, ya kan. Maka kaedahnya adalah jangan pilih pendapat yang didasari atas hawa nafsu, ya. Jangan pilih pendapat karena itu yang paling enak misalnya, ya. Ana pilih pendapat B karena itu yang paling enak misalnya. Nah, salah, ya. Lalu bagaimana kita lihat, ya, mana dari dua pendapat ini, kalau kita sebagai orang awam, ya, sebagai masyarakat umum, bisa dengan cara pilih pendapat yang panutan kita memilih pendapat tersebut. Misal kita kasih contoh. Misal ada sebuah permasalahan yang di situ ada khilaf, ya. Kemudian ada pendapat A, ada pendapat B misalnya. Kemudian sebagian dari kita ini ngefans sama Syekh bin Baz misalnya, rahimahullah, ya, salah seorang ulama di Saudi Arabia. Kita tahu ya, Syekh bin Baz adalah seorang alim, ulama, dan juga beliau akhlaknya baik. Ini juga poin penting para hadirin. Kalau kita mau cari guru, ini carilah guru yang memiliki dua kriteria ini. Yang pertama, orangnya pinter, alim. Yang kedua, akhlaknya harus bagus, ya. Jadi kalau kita mau cari guru yang memiliki dua kriteria ini, pinter dan akhlaknya baik, ya. Jangan sampai apa? Pinter tapi akhlaknya nggak bagus, atau akhlaknya bagus tapi nggak pinter. Ya mau belajar apa, kan gitu, ya. Maka kembali ke permisalahan tadi, misalnya, saya ngefans dengan Syekh bin Baz misalnya, atau ngefans dengan Ustadz Fulan, Kiai Fulan misalnya.
Beliau milih pendapat A. Wah, aku ikutlah pendapatnya beliau. Boleh seperti ini. Ya, karena kita sebagai masyarakat awam belum memiliki kemampuan untuk mentarjih, ya, maka boleh kita ikuti pendapat seorang alim. Ya, jadi intinya ketika ada khilaf, ketika ada perbedaan pendapat, janganlah pilih pendapat berdasarkan hawa nafsu kita. Jangan, ya. Tapi pilihlah pendapat dengan, kalau memang kita punya ilmu, ya cari yang mana yang lebih dekat dengan kebenaran, atau kalau enggak kita ngikuti apa? Panutan atau junjungan atau ulama kita. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan, wa kaifa la af'al, ya, bagaimana aku tidak melakukan hal ini, ya. Wal kitabatu fi ahkami syar'illahi dinun yuhasabul mar'u alaihi. Yang mana ketika seorang menulis yang berkaitan dengan agama, ya, ini adalah suatu amalan yang kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti, ya. Ya fulan, kenapa kamu kok milih pendapat ini, kan gitu, ya. Nanti di hari kiamat kita ditanya, ya fulan, kenapa kamu kok pilih pendapat itu? Oh iya, karena ini adalah sesuai kelompokku misalnya, ya. Atau ya Allah, aku pilih pendapat ini karena aku ngikuti junjunganku, ngikuti ulama, ya Allah misalnya, ya. Jadi dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Fahuwa tauqi'un 'anillahi wa rasulih. Orang yang menulis buku agama, orang yang mengajarkan agama Islam ini, seolah-olah dia ini kayak perwakilan dalam menyampaikan syariat, kan gitu, ya. Ketika kita bilang ibadah ini atau amalan ini hukumnya boleh, itu seolah-olah kayak kita sebagai wakil dari syariat, ya. Maka nggak boleh sembarangan, ya. Nggak boleh berkata tanpa ilmu, nggak boleh berpendapat sesuai dengan hawa nafsu, kan seperti itu. Nah, waqad ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan man kana. Dan para ulama sepakat tidak boleh bagi seorang pun yang mana dia sudah mengetahui sunnah ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia lemparkan ke belakang dan lebih memilih pendapatnya manusia. Tidak boleh, ya. Ketika di sana ada hadis sahih dari Nabi SAW, kemudian di sana ada perkataan manusia, maka enggak boleh bagi seseorang lebih memilih perkataan manusia dibandingkan hadis dari Nabi SAW. Nah, waqad hawaltu fi ardi lil masail an takuna bi uslubin yulaimul akhawati fi hadzal asr. Kemudian beliau mengatakan, dan aku berusaha dalam menyusun buku ini, ya, dalam membahas masalah-masalah dalam buku ini dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh wanita di zaman sekarang. Nah, fayassartul ibarah, aku mudahkan kata-katanya, wa waddahtul masaila qadra imkani, aku jelaskan permasalahannya semampu aku, ma'al muhafadzati 'alal amqil fiqhi laha, dan juga aku tetap mempertahankan ilmiah, fikih ilmiahnya tetap dipertahankan, ya. Nah, sebagian buku itu ada yang bahasanya mudah dipahami tapi ilmiahnya kosong, ya. Sebaliknya ada yang ilmiah banget tapi susah dipahami. Nah, maka yang bagus bagaimana? Tetap ilmiah tapi disampaikan dengan gaya bahasa yang mudah, seperti itu. Nah, wa mura'ati dhawabitiha minal jihati ta'siliyah faktafaitu bi dzikri dalili minal kitabi was sunnati fi kulli mas'alah. Maka aku cukupkan dalam membahas masalah, aku sebutkan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Wabta'attu fi aghlabil ahyan an iradil khilaf fiha iktifaan birrajih min jihati dalil. Dan dalam menyebutkan, dan aku sangat menjauhi dalam menyebutkan khilaf, ya. Jadi dalam buku ini beliau sangat jarang membahas tentang khilaf ulama, perbedaan pendapat di kalangan ulama ini sangat jarang disebutkan, ya. Dan beliau langsung ke pendapat yang rajih menurut beliau. Fa inna dzaka la yurasyah bi kabiri faidatin ala jamhuratin nisa. Karena ketika suatu buku yang di situ dibahas tentang khilaf, perbedaan dan sebagainya, ini khawatirnya susah dipahami oleh kebanyakan perempuan, kan gitu. Jadi cukup aja intinya, kan seperti itu. Nah, wa rubbama unawwih ilal khilafi ba'dil masail wa hadha nazrun qalilun li aghradin ta'rifuha talibatul ilmil mutamayyizah. Dan terkadang aku memang di sebagian masalah aku sebutkan khilafnya, ya, karena sebab tertentu yang bisa diketahui oleh penuntut ilmu. Ka'an urida bihadza bayana
anna fil mas'alati qaulan akhar ghairal ladzi rajjahtuhu. Misalnya sebab kalau nanti suatu saat pas kita belajar buku ini disebutkan ada khilaf, ini salah satu sebabnya beliau pengen ngasih tahu kalau di sana ada pendapat lain ya, selain yang beliau rajihkan ya. Misalnya kita ambil ya, dulu pernah kita bahas masalah tentang penentuan, bagaimana cara menentukan waktu haid ya. Jumhur ulama misalnya mengatakan waktu haid maksimal adalah 15 hari. Nanti disebutkan sebagian ulama ada yang menggunakan al-urf atau kebiasaan wanita. Nah, maka nggak apa-apa seperti ini ya, demi menyebutkan oh di sana ada pendapat lain selain yang aku rajihkan misalnya ya. Wa ka'an yakuna al-qaul al-marjuh wal masyhur inda awamin nas fa usira ilaihi qabla an tata'ajjal al-ukhtul muslimah allati laysa laha kabirut tila bi ikhti'ati lirrajih. Atau misalnya ada suatu permasalahan yang mana pendapat yang marjuh ini lawannya rajih ya, pendapat yang lemah ini malah banyak diambil oleh sebagian kaum wanita ya. Misalnya kita ambil contoh ya, tentang masalah apa yang wajib bagi wanita yang hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa ya. Jumhur ulama 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, mereka sepakat wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui mereka wajib qadha. Namun sebagian kaum muslimat ada yang ngambil pendapat lain, yaitu cukup fidyah saja tanpa qadha ya. Nah, ini perlu dijelaskan ya. Jadi ternyata 4 madhab jumhur ulama, kebanyakan ulama malah pendapatnya berbeda ya. Wajib qadha meskipun mereka berbeda-beda ya. Apakah qadhanya itu harus disertai dengan fidyah atau cukup qadha saja ya. Ini perlu dijelaskan ya. Jangan sampai wanita kaum muslimah taunya ibu hamil menyusui wajibnya cuma fidyah tanpa qadha kan gitu. Padahal ini pendapat kecil sebagian dari ulama ya. Nah, ini perlu dijelaskan, khilaf seperti ini perlu dijelaskan. Nah, ila ghairi dzalika minal aghrad. Nah, hadza walastu ad'i annani jama'tu kullama yata'allaqu bil mar'ati min ahkam walakinnani jama'tu tarfan kabiran mimma tahtaju ilaihi fi katsirin minal abwab wa la'allahu an yuyassira li an azida alaihi fi tab'atin ukhra insyaallah taala. Kemudian beliau mengatakan, dan aku tidak mengklaim ya, aku tidak mengklaim bahwasanya aku telah mengumpulkan seluruh hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, tidak ya. Tapi aku mengklaim insya Allah sudah ada kebanyakan ya hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang aku kumpulkan dalam kitab ini ya. Jadi beliau nggak mengklaim sudah terkumpul semua, tidak ya. Tapi insya Allah kebanyakan hukum-hukum tentang wanita ada dalam kitab ini. Nah, dan insya Allah kalau Allah mudahkan beliau akan ditambah ya di cetakan selanjutnya. Walastu adda'i kadzalika li nafsil ismah. Aku juga tidak mengklaim kalau diriku ini bebas dari kesalahan ya. Faqad aballahu an takunal ismatu illa li kitabih. Dan Allah ini telah menginginkan satu-satunya kesempurnaan hanya ada dalam kitabullah Al-Qur'an ya. Jadi wajar kalau kadang beliau salah nulis atau beliau kadang salah dalam memilih yang rajih, wajar, manusia ya. Jadi satu-satunya buku yang sempurna adalah kitabullah azza wa jalla, yaitu Al-Qur'an. Fama kana fi kitabi hadza min shawabin faminallahi wahdah. Maka seluruh apa-apa yang benar dari yang ada dalam bukuku ini, maka itu datangnya dari Allah azza wa jalla. Wa ma kana min khata'in famin nafsi wa minasyaiton. Adapun yang salah maka itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Wa as'alullaha ayyan fa'a bihadzal amali al-akhawatil mu'minat. Beliau berdoa ya, aku memohon kepada Allah agar karya ini, buku ini dapat bermanfaat bagi saudari-saudariku kaum mukminat. Wa an yataqabbalahu minni biqabulin hasan. Dan aku memohon agar Allah menerima amal ibadahku ini dengan penerimaan yang baik. Wa yanfa'uni bihi yauma alqah. Dan semoga karya ini bisa bermanfaat untukku ketika aku bertemu Allah Azza wa Jalla. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari yang mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menuju Allah dengan hati yang bersih. Huwa waliyu dzalika wal qadiru alaih. Dialah
zat yang mengurus itu semua dan satu-satunya zat yang mampu mengabulkan itu semua, wa huwal musta'anu wa alaihi tuklan, dan dialah satu-satunya zat tempat meminta pertolongan dan tempat untuk bersandar. Wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian beliau menutup mukaddimahnya dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikianlah maka selesailah kita dari membaca mukaddimah dari kitab Shahih Fikih Wanita. Insyaallah pada pertemuan bulan selanjutnya insyaallah akan masuk ke dalam kitab yang pertama, yaitu kitab At-Thaharah. Wallahu a'lam. Sebelum ditutup mungkin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan. Tafadhal. Ya Syekh, la sa'ahkam. Sampai jam 5. Siap. 5 menit lagi. Tidak ada, insyaallah jelas ya. Nafi? Baik. Demikianlah yang dapat disampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah maka itu karena kurangnya ilmu saya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.